Di tengah dinamika sosial, keumatan, dan tantangan zaman, sosok Neng Hilma Mimar, ulama perempuan yang istiqomah berkhidmat di jalur dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, berhasil meraih gelar Dr. SAA, Studi Agama-Agama, Konsentrasi Agama dan Budaya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Setelah berhasil mempertahankan disertasinya dengan judul Pengarusutamaan Gender dalam Aktivisme Perempuan, Perspektif Lokal Wisdom di Kabupaten Garut, studi kasus di Fatayat NU Aisyah dan Persistri di hadapan para penguji. Sosok Dr. Hilma Mimar lahir di Garut pada 23 September tahun 1972. Ia adalah putri pertama dari pasangan Kiai Haji Mimar Hidayatullah dan Raden Hajah Siti Zalfah Usman. Berasal dari lingkungan pesantren yang kuat dengan tradisi keilmuan dan nilai-nilai Islam. Sejak muda, Neng Hilma sudah terlibat aktif membantu ayahandanya dalam mengelola pondok pesantren Hidayatul Faizin, Bayongbong, Garut. Sejak muda, Neng Hilma sudah terlibat aktif membantu ayahandanya dalam mengelola pondok pesantren Hidayatul Faizin, Bayongbong, Garut. Kini, selain menjadi ketua Yayasan Pendidikan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Faizin, ia juga dikenal luas sebagai akademisi, daiyah, dan aktivis sosial. Dengan konsistensinya yang bergerak di bidang pemberdayaan dan dakwah, Neng Hilma diganjar 3 kali penghargaan bidang dakwah oleh Bupati Garut. Lebih dari 3 dekade, Neng Hilma aktif dalam organisasi perempuan Islam. Ia menjabat sebagai Ketua IPPNU Kabupaten Garut selama 2 periode pada tahun 1989 sampai 1995. Lalu memimpin Fatayat NU Kabupaten Garut juga selama 2 periode pada tahun 2010 sampai 2020. Kini ia mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Dakwah PW Fatayat NU Jawa Barat tahun 2020 sampai 2025. Beliau aktif di Sekretaris Komisi Dakwah MUI Kabupaten Garut. Ia juga memimpin sejumlah lembaga strategis seperti PKMM, LDNU Jabar, dan Himpunan Majelis Taklim Kabupaten Garut. Dan juga aktif mengajar di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Hidayatul Faizin. Dakwah tidak hanya di mimbar, dakwah juga berarti memberdayakan, mendampingi, dan menguatkan umat dalam segala aspek kehidupannya, tutur Neng Hilma dalam satu kesempatan. Pendidik, kaderisasi, dan aksi sosial. Selain sebagai pendakwah, Neng Hilma juga seorang pendidik dan dosen aktif di Universitas Garut atau Uniga sejak tahun 2012. Ia juga tetap mengajar di Madrasah Aliyah, menjaga konsistensi peran sebagai guru di tengah beragam aktivitasnya. Di sela kesibukannya, ia secara aktif melakukan kaderisasi daiyah-daiyah muda melalui pelatihan, lomba dakwah, dan forum-forum pembinaan dai perempuan se-Jawa Barat. Kepeduliannya terhadap isu sosial kemanusiaan juga membawanya aktif dalam jaringan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pertama rasa syukur bangga pada Anda Doktor yang berhasil, insyaallah berhasil sedang ini sebagai doktor pertama dari lembaga Hidayatul Faizin. Pertama tentang isu judul disertasi yang beliau bawa itu adalah merupakan keahlian beliau sebagai ikon atau sebagai orang yang bisa menyatukan perempuan-perempuan muslimat di Kabupaten Garut
yang terkena dengan garis kerasnya masing-masing organisasi punya pluralisme, dan pada hari ini, pada tahun ini beliau bisa menyatukan dalam BKMM dari perempuan Muhammadiyah, perempuan Persis, perempuan MUI, dan perempuan Nahdlatul Ulama dari pesantren, dari kota, semua bisa bersatu di bawah, bukan di bawah ya, dalam satu ikatan organisasi yang di bawah itu di BKMM. Dan beliau diilmiahkan dalam disertasi doktoral pada hari ini. Siap. Ada yang ingin disampaikan lagi apa, Dewan? Jadi intinya adalah bahwa ini bukan sekedar karya ilmiah, bukan pula mengejar gelar, tapi ada mimpi yang tertunda. Bahwa almarhum abah saya dari sejak muda, dari sejak beliau pemuda sebelum beliau menikah, sangat menginginkan berpendidikan yang tinggi, berpendidikan formal, dan sangat bercita-cita ingin menjadi anggota dewan. Tapi karena harus meneruskan pondok pesantren, maka abah saya itu dituntut untuk menjadi kiai, untuk menjadi ulama, sehingga di usia yang sangat muda, sebelum tamat SD, beliau sudah dimasukin ke pondok pesantren, ke berbagai pondok pesantren, sehingga sampai memiliki anak 3 pun beliau masih duduk di pondok pesantren. Nah, ada cita-cita, ada mimpi yang tertunda, namun mimpinya tidak pernah mati. Sehingga mimpinya beliau itu dititipkan kepada anak-anaknya. Alhamdulillah hari ini saya bisa mewujudkan mimpi abah saya, yaitu ingin berpendidikan formal yang tinggi bahwa abah saya itu, dan kini mimpinya sudah terwujud, dan gelar doktor ini saya dedikasikan untuk abah tercinta saya, almarhum Allahyarham Kiai Haji Aceng Bimar Hidayatullah, dan juga buat ibu saya tercinta yang selalu mendukung saya, mendoakan saya, dan untuk semua orang-orang yang mencintai ilmu tanpa batas. Udah segitu ya. Hasil penelitian ini ke depannya harapannya seperti apa sih? Harapannya bahwa kita sebagai kaum perempuan tidak pernah boleh berhenti untuk belajar. Tetaplah bermimpi setinggi langit yang mampu mewujudkannya. Karena perempuan bukan hanya sebagai tiang negara, bukan hanya sebagai pembuka pintu surga, bukan hanya sebagai suara Tuhan, tapi juga perempuan adalah sebagai lentera pembawa perubahan dan peradaban dunia. Bahwa perempuan itu harus hebat, harus berdaya, dan harus bermanfaat di masyarakat. Terima kasih.